siang ini Wakil Presiden Republik Indonesia menerima tamu dari organisasi masyarakat perkelapa sawitan Indonesia. Ya. Organisasi yang bergerak di bidang perkelapa sawitan itu cukup banyak dan sudah juga sering menemui Wakil Presiden. Kali ini adalah salah satu dari organisasi itu datang memohon supaya Wakil Presiden ikut aktif mengkampanyekan kelapa sawit Indonesia untuk berbagai kepentingan yang fundamental. Salah satunya misalnya bahwa kelapa sawit di Indonesia ini kalau digandeng dengan Malaysia itu adalah sebuah kekuatan nomor satu di dunia dan kepentingannya multi kepentingan strategis bagi Indonesia. Indonesia misalnya bisa mengandalkan kelapa sawit itu untuk kepentingan biodiesel, ya, biodiesel ke depan. Jadi tidak hanya bergantung kepada energi yang berbasiskan fosil, tapi juga energi berbasiskan kelapa sawit. Itu salah satu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Yang kedua juga bahwa kelapa sawit ini masa depannya sangat-sangat prospektif buat Indonesia, karena kalau kita bicara hilirisasi kelapa sawit, maka banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan kemanfaatan dari kelapa sawit. Salah satunya adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan kosmetik misalnya, hal yang berhubungan dengan kepentingan kesehatan misalnya. Banyak sekali. Jadi ini memang sangat penting bahwa kemudian ada ekspor kelapa sawit, terutama ke Cina sangat besar, ke India juga sangat besar, ke Timur Tengah juga sangat besar, juga ke Eropa dan Amerika. Nah, terkait dengan dua yang terakhir itu, yakni Eropa dan Amerika, memang ada semacam perang dagang, ya, perang dagang dengan Eropa yang punya kedelai subtropis, ya, dan bunga matahari sebagai basis untuk minyak mereka. Eropa juga sama, punya Amerika juga sama, punya minyak berbasiskan kedelai dan bunga matahari. Cuma perbedaannya sangat besar, mereka kalah lah, karena satu hektar kelapa sawit itu bisa menghasilkan 5 ton, sementara 1 hektar minyak kedelai ataupun 1 hektar kedelai dan bunga matahari itu kisarannya hanya sekitar 500 kilo. Perbandingan seperti itu. Sehingga dengan demikian perdagangan mereka yang berbasiskan minyak bunga matahari dan minyak kedelai terancam. Itu saya kira masalahnya. Tapi itu saya kira buat Indonesia tidak masalah. Pertama karena itu akan bisa dinegosiasikan dengan mereka, gitu ya, bahwa tingkat kebahayaan tentang minyak yang berbasiskan yang berbasiskan kelapa sawit itu tidak seperti yang mereka kampanyekan negatif. Itu tidak benar. Itu artinya bisa kita counter, gitu ya. Nah, itu semuanya menjadi diskusi yang penting antara organisasi perkelapa sawitan, masyarakat perkelapa sawitan Indonesia dengan Wakil Presiden dan tim ahli staf khusus yang ada di dalam pertemuan itu. Sehingga ini saya kira Wapres sangat senang dan sanggup untuk membantu, ya, mengkampanyekan berbagai kepentingan sawit sebagai minyak dan turunannya, hilirisasinya, terutama kepada masyarakat Indonesia sendiri, supaya masyarakat Indonesia tidak salah paham, tidak terkena kampanye blacklist pihak Eropa dan Amerika yang seakan-akan hutan kelapa sawit dan turunan minyaknya itu berbahaya. Itu saya kira tidak benar. Wapres bahkan juga menyanggupi untuk menjadi salah satu narasumber untuk film dokumenter dari hal penting dari kelapa sawit ini.
bahwa kemudian misalnya mungkin ada kelapa sawit berhubungan dengan pengurangan hutan, saya kira itu pasti harus kita waspadai juga gitu kan. Sama halnya juga mereka yang namanya bunga matahari ketika dilebarkan arealnya, atau kedelai ketika dilebarkan areanya juga merusak hutan mereka juga, sama itu. Kita juga harus waspada itu. Dalam konteks ini Wapres meminta supaya masyarakat yang punya Kementerian Pertanian ya dan stakeholdernya terkait dengan masyarakat kelapa sawit Indonesia supaya melakukan koordinasi dengan KLH supaya hutan Indonesia tetap lestari dan masyarakat persawitan Indonesia tetap punya prospek dengan pembangunan kelapa sawit Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menghijau kebun sawit.